Halo, kembali lagi dengan saya Mayan. Di video hari ini, kita akan membuat fitur untuk validasi hapus data. Sekarang kita buka browser. Nah, di bagian ini, di bagian peminjaman ini, nah di sini statusnya kan ada status diserahkan, sudah diserahkan, dan sudah dikembalikan. Kalau status sudah dikembalikan dan sudah diserahkan, maka kita tidak bisa ubah dan hapus lagi. Di sini kan tombol untuk ubah dan hapus kan masih bekerja, masih bisa kan? Masih aktif, nanti kita akan buat nonaktifkannya atau disable. Oke, jadi caranya adalah kita buka bagian beranda. Nah, di bagian beranda ini kita akan mengidentifikasi berdasarkan status, yaitu status sudah diserahkan, belum diserahkan, sudah diserahkan, dan sudah dikembalikan. Oke, jadi kita cari di bagian transaksi.php. Kita lihat yang status. Nah, bagian status ini kita copy dari sini sampai di sini. Lalu di bagian beranda itu kita letakkan di data peminjaman. Ubah data peminjaman. Oke. Di bagian sini. Nah, itu kita letakkan di bawah ini, teman-teman. Di sini itu kita paste saja. Nah, di bagian yang ini kita Oke, untuk statusnya ini kita ganti. Jadi ini D berapa? Ini D9 kan? D9 status. Oke, seperti ini. Kita lanjut. Nah, di sini kan ada tombol untuk ubah dan hapus. Nah, itu kita copy, kita Ctrl X, kita letakkan di bagian status dengan nilai 0 ini. Tapi sebelum itu kita kirim PHP-nya dulu. Oke, ini kita letakkan di sini. Seperti ini. Untuk yang case 1 juga sama. Case 2 juga. Case 3. Dan juga yang default 4. Oke, seperti ini. Kita lanjut. Nah, untuk kalau nilainya 1, maka dia akan ini untuk nilai 0. Untuk nilainya 0, ini 1, 2 kita kosongkan. Kita lanjut ke bagian 3. Copy, kita paste. Dan juga di bagian 4. Oke, seperti ini. Sekarang kita save dulu. Coba kita refresh. Itu sudah bisa. Ya, sebentar.
Oke, jadi sebenarnya ini kita harus tambahkan, tetap tambahkan tombol ubah dan hapusnya, tapi nanti itu kita jadikan disable. Oke, seperti ini. Yang untuk modalnya ini kita hapus dari sini sampai sini. Ini kita buat jadi disable. Oke, bagian hapusnya juga dari sini sampai sini. Ini href-nya kita ganti jadi pagar. Ini disable. Oke. Next, yang di bagian kedua juga, yang nilainya 2. Ini dia disable. Lanjut, ini kita hapus. Menjadikan pagar. Ini disable. Seperti ini. Oke, coba sekarang kita Ctrl Z. Refresh maksudnya. Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Untuk status yang sudah diserahkan itu tombol untuk ubah dan hapusnya itu dinonaktifkan. Jadi kita tidak bisa klik, kita tidak bisa ubah, kita tidak bisa hapus. Begitu pula dengan status yang sudah dikembalikan, sama juga. Tetapi kalau untuk status yang belum diserahkan, itu kita masih bisa ubah dan juga kita masih bisa hapus. Seperti ini. Oke, kita lanjut ya. Sekarang untuk menghapus. Nah, ini kan script menghapusnya sudah ada kan? Jadi ini untuk script hapusnya itu kan dia di bagian delete peminjaman. Nah, di bagian sini. Tapi untuk yang bagian delete peminjaman ini, dia hanya menghapus data di tabel pinjam. Sementara di transaksi itu ada juga data yang tersimpan di dalam detail. Nah, berarti kita hapus di 2 tabel, yaitu hapus transaksi peminjaman di tabel pinjam dan juga hapus transaksi peminjaman di tabel hapus transaksi peminjaman di tabel pinjam dan hapus transaksi uraian buku peminjaman di tabel detail. Dan 2 tabel itu merupakan satu kesatuan, oleh karena itu kita tidak bisa hapus salah satunya. Karena nanti pada saat kita hapus data salah satunya itu, maka data detail pun juga harus ikut terhapus. Oleh karena itu kita buat 2 script di sini. Ini delete from detail where ID pinjam nama variabel. Seperti ini. Sekarang kita Ctrl save. Sekarang coba kita lihat di database di bagian pinjam. Nah, di sini kan ID pinjamnya misalnya di sini 15 kan. Kalau kita lihat di detail, ini ID pinjamnya juga ada 15. Oke, jadi kita harus sesuaikan dengan yang di tabel pinjam dan juga di tabel detail. Nah, caranya adalah yang tadi di bagian yang masih bisa ini, yang belum diserahkan ini, itu kita tambahkan 1 data lagi, misalnya masalah kaitan ini 10, kita tambahkan. Nah, di sini kan sudah ada 2 nih, kita simpan draft, kita lihat di localhost di detail. Nah, di sini ID pinjam 15 itu sudah ada 2 di sini. Nah, sekarang coba kita testing. Kalau kita testing, kita hapus yang belum diserahkan ini. Kita hapus. Nah, sudah terhapus kan? Coba kita pastikan di bagian localhost. Detail maksudnya. Nah, di sini
tadi ID pinjam yang 15 itu sudah terhapus. Di sini juga sudah terhapus. Sekarang kita lihat yang di bagian sudah diserahkan. Nah, ini di bagian sini. Jadi di bagian yang sudah diserahkan ini dia cuma hanya bisa lihat dan cetak. Nah, seperti ini. Nah, untuk cetak laporan ini itu teman-teman lihat skripnya yang di bagian transaksi. Itu di nah, yang ini. Ini kisah teman-teman bisa perhatikan yang skrip yang ini. Jadi dia letakkan di bawah case 1 ini. Jadi nanti dia ada di bagian yang statusnya sudah diserahkan. Oke. Jadi fungsi dari cetak laporan peminjaman ini untuk di status sudah diserahkan, kita bisa tahu buku-buku apa saja yang dipinjam. Jadi ada keterangannya di sini. Seperti itu. Nah, sekarang coba kita buat data baru lagi ya. Misalnya di sini tanggal 10, pengunjungnya Berta. Kita klik simpan. Nah, oke. Ini masih normal. Kita lihat di pinjam, edit untuk kita kasih 0. Jadi kosong. Oke, seperti ini. Nah, di sini kan tanggal kembalinya belum ada, statusnya belum diserahkan. Nah, ini kita tambah datanya lagi. Misalnya di sini ini transaksi 16 ya. Kita 10 tambahkan. Kita tambahkan lagi matematika cerdas 5. Oke, seperti ini. Lalu kita simpan draft. Nah, di sini kan masih bisa tuh untuk hapus, fitur hapusnya dengan ubahnya masih aktif. Nah, sekarang kalau kita misal kita simpan permanen, nah di sini bagian tombol ubah dan hapusnya itu sudah tidak bisa digunakan lagi. Dia sudah disable. Seperti ini. Jadi nanti kita tinggal hanya bisa lihat dan update tanggal kembali dan juga cetak laporan peminjaman. Seperti ini. Oke, lanjut. Sekarang kita lanjut ke validasi untuk hapus. Karena kita itu tidak bisa asal langsung hapus filenya ini. Jadi ini kita tidak bisa asal-asal hapus saja teman-teman datanya. Nah, itu kita mulai dari admin. Oke. Kita mulai dari admin. Nah, ini kan tombol hapusnya masih aktif kan. Jadi kita itu hanya bisa melakukan hapus jika ID admin belum digunakan di tabel peminjaman. Kalau sudah digunakan di tabel peminjaman, dia tidak bisa hapus atau ubah lagi. Kayak contoh di sini, peminjaman di sini adminnya kan Mayang. Nah, Mayang ini nanti kita nonaktifkan bagian ubah dan hapusnya. Jadi orang tidak bisa asal hapus yang admin Mayang Asis ini. Nah, itu caranya adalah kita di bagian beranda ubah data admin. Nah, di bagian ubah data admin ini kita scroll ke atas. Yang di bagian ini ya. Oke. Di bagian sini itu kita tambahkan script mencari tabel. Mencari data di tabel. Oke, itu scriptnya di cari data di tabel. Ini kita copy semua saja. Lalu kita paste di sini. Oke.
Ini koneksinya kita tidak perlukan lagi. Ini untuk nama variabel. Bentar. Nama variabelnya ini teman-teman sesuaikan saja. Ini D1 harus sesuai. Ini yang pertama ID admin data connector select distinct ID pinjam from pinjam where diserahkan like request or diterima like yes. Oke. Seperti ini. Tunggu sebentar. Ini cuma sampai sini. Ininya hapus. Bentar. Ininya kita letakkan di sini saja. Kita hapus dari sini. Else ini echo else ini kita tambahkan ini lalu ini ya. Oke, untuk yang bagian echo ini kita ambil dari ini, kita Ctrl X, kita letakkan di sini seperti ini. Di sini ada 2 kali. Tuh, ini kita taruh di sini. Copy, kita letakkan di sini. Oke. Kita cek lagi. Oke, ininya kita hapus. Ini RV-nya juga kita ganti jadi pagar. Lalu ini disable. Setelah itu kita Ctrl save. Coba kita refresh. Ada bagian admin. Nah, yang bagian admin Mayang Fitrilyazis ini dia sudah disable untuk bagian fitur hapusnya. Oke. Seperti ini. Dia bagian lucu sama kan? Kenapa tidak bisa dihapus? Karena memang Mayang ini itu dia digunakan di tabel peminjaman yang ini. Teman-teman bisa lihat. Jadi otomatis tadi kita sudah buat scriptnya,
Kalau main fitur Eliasius tidak bisa dihapus. Oke. Begitu saja. Oke teman-teman, untuk adminnya sudah. Sekarang kita lanjut ke bagian lemari. Jadi untuk lemari ini, lemari apa yang digunakan di bagian tabel buku. Oke, kita buat scriptnya. Ini kita copy saja scriptnya. Kita copy, lalu kita menuju ke bagian data lemari. Nah, data lemari ini juga kita tidak bisa asal hapus. Jadi kita buat scriptnya di bawah ini. Kita paste. Oke. Kita edit scriptnya. Oke, there. Ini D2. Kita sesuaikan dengan ini. Ini ID rak. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Ini salah. Ini sebenarnya cek lemari rak. ID lemari. Nih, tapi ini kita taruh di sini. Ini kecil lembar. Oke. Ini select from distinct. ID lemari. From rak. Jadi dia tabel rak. Where ID lemari. Like. Ini kita hapus. Yang cek lembar. Oke. Lanjut, ininya kita Ctrl X, kita naik ke atas. Ini juga. Tuh. Oke. Ininya kita hapus. Oke, kita lanjut. Ini. Ini kita jadikan pagar. Lalu this itu seperti ini. Sekarang kita Ctrl save. Coba kita lihat lagi. Cek lembar, data cek lembar. Oke. Sekarang coba kita lihat di bagian lemari. Nah, ini lemari apa yang digunakan? Ada banyak. Bahasa, bisnis, hukum, kesehatan. Oke. Banyak ya. Oke. Kita lanjut ke bagian rak. Sebentar. Ini kita langsung copy saja. Kita copy, lalu kita taruh di rak di bagian sini.
paste. Oke. Oke, kita lanjut. Ini header. Ini D3. Sesuaikan dengan yang ini di atas. Ini ID rak. Ini data pair. Data pair. Ini pair. Select distinct ID rak from buku where ID rak like variable header-nya. Lalu kita copy ininya, kita Ctrl X, kita paste di sini. Ini juga sama, kita copy di sini. Coba kita refresh. Ini juga bagian drag. Oke, di sini ini padahal raknya MC01. Oke, kita lihat baik-baik. Ini data pair ID rak D3. Oh, from buku. From buku where ID rak. Nah, select distinct ID rak from buku where ID rak like header. Kita Ctrl save. Nah, di sini ada yang dipakai dua, MC01 dan MC08. MC08 mana? Oke, next adalah di bagian penulis. Ini kita copy saja. Oke, di bagian sini. Ini header kita kasih header 1. Ini untuk D-nya D4. ID penulis. Data pair 1. Ini skill distinct ID rak, ID penulis. From buku where ID penulis header. Oke. Next, ini kita ambil Ctrl X, paste. Kita tambahkan this able. Oke, seperti ini. Kita Ctrl save. Coba penulis. Nah, di sini yang dinonaktifkan penulisnya Ibrahim dan Kevin. Karena memang di sini yang digunakan adalah Ibrahim dan Kevin. Oke, next kita masuk ke bagian penerbit. Ini kita copy.
penerbit. Ini PDF 2 1 2 ini dari 5 2 2 2. Select distinct ID. Ini ID ID penerbit. From buku ber-ID penerbit. Oke, ini kita copy. Ctrl X aja. Ini kita tambahkan disable. Terus kita perhatikan lagi header 5 penerbit DPR header. Ctrl save. Di bagian penerbit yang di disable tuh ada 2, Jayalingga dan PT Karya Wacana. Coba kita lihat. Oke, Jayalingga dan PT Karya Wacana yang digunakan di tabel buku. Penerbit sudah, kita lanjut ke bagian jenis buku. Kita copy jenis buku. Ini 3, kita tambahkan 3 ini D6 ID jenis buku, ID jenis buku, ID jenis buku, from buku where ID jenis buku. Ctrl X. Paste. Nanti jenis kita hapus ini juga. Si pagar disable. Ctrl save. Perhatikan lagi data per 123, data per 123, data per jenis buku. Ini jenis buku yang disabled ada 3, komputer dan fiksi novel. Kita lihat ya, komputer dan fiksi novel. Oke, kita lanjut ke bagian buku. Paste. Ini kita tambahkan 4. Ini D7. 4. Select ID. Oke, ini ID buku dulu. ID buku. From detail. Ini kita pakai detail. Where ID buku like header 1 2 3 4.
kita Ctrl X, bagian ini juga Ctrl X. Oke, yang ininya kita hapus sampai di sini. Ini kasih disable. Ctrl save, kita perhatikan lagi. Header 12345D7 ID buku. Oke, letak per 124 ID buku. Kita refresh di bagian buku. Ini yang digunakan semua. Oke. Nah, coba ini bahasa rakitan matematika cerdas dipakai semua. Oke, kita lanjut saja dulu di bagian pengunjung. Habis buku. Oke, pengunjung. Paste. Ini pengunjung dari 8. Ini tinggal tambah 5. Ini juga 5. Ini 5. Ini 5. Ini ID pengunjung. Listing ID pengunjung from pinjam. Where ID pengunjung. Like header 12345. Data per 12345. Ininya kita X. Seperti ini. Ini kita kasih disable. Ctrl Z. Kita perhatikan lagi ID pengunjung. ID pengunjung. Oke, yang untuk bagian pengunjung ini yang di disable itu ada 1, 2, 3. Oke, karena memang di sini pengunjungnya Mem Fitrilia, Riondi, Berta. Jadi otomatis di sini dia disable. Kita tidak bisa hapus karena datanya itu digunakan. Oke. Coba ini seperti ini ya. Coba ini Jaya Linda. Ini bagian buku. Nah, bagian buku coba yang penerbit ini
kita jangan jaya lingga, coba sinar dunia. Terus untuk stratnya ke MB05 ini. Nah, di sini penerbitnya sinar dunia raknya MB05. Kalau di sini rak MB05 tidak ada. Kita ke penerbit. Nah, kalau di bagian penerbit sinar dunia juga di disable karena digunakan tadi di bagian buku. Ini rak MB05 tidak ada. MB06. Coba kita ganti jadi MB06. Kita lihat di rak. Oh, dia MV06. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke, terima kasih.